لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah, alhamdulillah. Ada sebuah dikatakan kisah ya, atau dikatakan cerita singkat bisa juga. Suatu kali Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Nabi SAW yang diberikan usianya panjang, diberikan keberkahan umur, usia, dan anak-anaknya itu, pernah bercerita kepada para tabi'in. Berarti kalau kita sebut tabi'in itu adalah murid-muridnya para sahabat Nabi SAW, dan mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Anas bin Malik bercerita kepada tabi'in, kalau tidak salah namanya Thabit. Anas bin Malik bercerita kepada Thabit Al-Bannani, ya, jadi seorang tabi'in. Anas bin Malik bercerita kepada Thabit Al-Bannani. Kata Anas, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam famarra ala sibyan fasallama alaihim. Kata Anas bin Malik, dahulu aku pernah membersamai Nabi, berjalan membersamai Nabi, ya. Kemudian ketika melewati anak-anak kecil, mungkin ada segerombol anak kecil sedang bermain, mungkin ada sekelompok anak kecil sedang ada atau duduk-duduk atau lain sebagainya. Apa kata Anas bin Malik? Ketika kami melewati anak-anak kecil itu, aku dan Nabi SAW melewati itu, Nabi mengucap salam kepada mereka, fasallama alaihim. Nabi mengucap salam kepada anak-anak kecil yang ada atau yang Nabi bertemu di jalan di mana Nabi melintas di situ. Nah, teman-teman, apa kiranya yang bisa kita ambil dari kisah singkat yang diceritakan oleh Anas bin Malik kepada seorang tabi'in ini? Pertama, kalau kita lihat bahwa Nabi SAW dengan semua wibawa yang beliau miliki, semua karisma yang Masya Allah gitu ya, apalagi beliau Nabi, tapi beliau tidak melupakan bahwa beliau juga adalah sosok pendidik, sosok yang terkenal dengan kelemah lembutannya. Dan inilah menggambarkan bahwa Nabi adalah orang yang sangat tawadhu. Kan saya bilang tadi, Nabi itu Nabi loh ya, Nabi gitu. Tapi kok mau-maunya salam sama anak kecil. Di jalanan ketemu anak kecil, Assalamualaikum, lagi ngapain? Atau basa-basi, atau ditanya, dan lain sebagainya. Itu artinya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bersikap tawadhu. Sekalipun Anda adalah seorang presiden direktur, sekalipun Anda seorang kepala rumah tangga, kepala atau ketua RT, ketua RW, ya camat, ya gubernur, lihat Nabi kita. Nabi, nggak ada yang lebih tinggi dari Nabi, ya. Tapi dengan itu Nabi tidak sombong. Ketika melewati anak-anak kecil, Nabi bahkan menyapa duluan. Nabi mengucapkan salam. Menurut riwayat Anas atau menurut cerita dari Anas bin Malik tadi, itu tandanya Nabi sedang mengajari kita sikap tawadhu. Bukan seperti sebagian kita, baru jadi kepala RT aja, waduh, kalau ada anak-anak kecil itu, awas, minggir. Apakah seperti itu Nabi mencontohkan kita? Tidak. Padahal dia hanya sekelas, mohon maaf ya, baru kepala RT, belum menjadi nabi lah bahasanya gitu ya. Tapi lihat tawadhu'nya Nabi kita SAW. Baik,
Kemudian apa yang bisa kita ambil lagi? Faidah atau kita petik apa nih? Faidah apa dari kisah Anas tadi? Teman-teman, ternyata tanpa disengaja atau tanpa disadari bahwa Nabi sedang mengajarkan kepada anak-anak kecil itu tentang adab-adab Islam. Apa itu? Mengucapkan salam. Bukankah di hadis yang lain Nabi mengatakan bagi yang berjalan mengucapkan salam kepada yang sedang duduk? Kan gitu kan? Mungkin ada kondisi itu ketika itu ya anak-anak kecil itu lagi bermain dan lagi duduk, kemudian Nabi dan Anas bin Malik sedang berjalan, maka yang berjalan harus mengucap salam bagi yang duduk. Al-maru 'alal qa'id, kata Nabi, yang melintas menyalami yang sedang atau mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Itu tanpa secara langsung mungkin ya, Nabi sedang mengajarkan adab-adab Islam. Bukankah kalau kita mencontohkan yang baik, anak-anak akan memotret, anak-anak akan merekam, anak-anak akan menirukan nantinya. Dan lihatlah Nabi SAW saat mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu, dan bagaimana anak-anak itu rasanya disalami oleh Nabi SAW. Bukankah akan menambah hormat, akan menambah respect, akan menambah atau menaruh adab ya, atau ya hormat yang lebih tinggi ya, bukan malah dengan tadi yang saya katakan ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik tadi? Ini artinya Nabi SAW menganggap keberadaan anak-anak kecil itu, di saat sebagian kita tidak menganggap keberadaan anak-anak itu, sibuk aja dengan aktivitas kita, padahal mereka adalah bagian juga dari lapisan masyarakat kita. Bukankah kita yang nantinya akan meninggal dan diteruskan oleh mereka? Mereka menjadi generasi yang meneruskan setelah kita tidak ada. Itu artinya Nabi menaruh perhatian, Nabi menganggap keberadaan mereka, dan Nabi tidak acuh tak acuh. Kira-kira itu teman-teman, semoga bermanfaat, dan mari kita terus belajar bagaimana akhlak dan interaksi Nabi kita kepada anak-anak kecil. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.